Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Sabtu 9 Maret 2024. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas segala tuntunan berkat-Mu, atas segala nafas kehidupan, rezeki yang cukup, serta berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya yang selalu mengganggu ketenangan hidup kami. Berikanlah kesehatan kepada kami Tuhan, jiwa dan raga kami, agar kami juga mampu untuk melaksanakan segala aktivitas rutinitas kami setiap saat. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu, atas campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah yang kami boleh terima sepanjang hari ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil di pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus, karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini,
Lukas 18 ayat 9 sampai 14 mengisahkan tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai ini amat menarik dan mengesankan. Kita dapat memahami bagaimana orang Farisi itu berdoa dengan cara demikian. Memang layak disyukuri, bahkan dia tidak menjadi penjahat. Akan tetapi, kita perlu memahami isi doanya, karena orang Farisi tersebut juga mengatakan bahwa aku bukan pula seperti pemungut cukai ini. Kelihatan di balik doanya ada sikap mengadili orang lain. Selain itu, model doa orang Farisi ini mengandaikan bahwa ia sudah tidak butuh Tuhan lagi. Ia sudah mampu menjadikan dirinya lurus dan benar tanpa bantuan Tuhan lagi. Bukankah itu sikap yang sombong? Sebaliknya, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, tidak juga berani menatap ke langit, tetapi hanya memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus memuji pemungut cukai itu, bahkan menyebutnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Doa yang singkat dan penuh kerendahan hati dari si pemungut cukai dinilai lebih unggul. Si pemungut cukai merasa butuh Tuhan agar mengampuni dan membebaskannya dari dosa. Doa yang benar tidak memegahkan diri, tidak menyombongkan diri, yang selalu didasarkan pada kerendahan hati dan kejujuran, bukan pada apa yang kita lakukan sebagai prestasi. Di sini Yesus bersikap tegas, tajam dan jelas berhadapan dengan orang Farisi yang merasa diri benar dan memandang rendah orang lain, apalagi menghakimi orang lain. Orang yang merasa diri benar dan memandang rendah orang lain tidak akan mendapat tempat di hatinya. Ia menerima orang yang sadar akan kelemahan dan dosanya, serta mengandalkan kekuatannya. Yang mengandalkan kekuatannya dengan rendah hati justru dibela dan dibenarkan oleh Yesus. Nah, dalam hidup kita sehari-hari, kita sering bersikap seperti orang Farisi. Kita merasa diri paling suci, paling benar di antara orang lain, bahkan kerap kali kita dengan mudahnya menghakimi orang lain, menceritakan kelemahan dan kesalahan orang lain, bahkan mencari sekutu untuk membicarakan kejelekannya. Sikap seperti itu justru menghambat kita untuk menyadari diri sebagai orang yang terbatas di hadapan Tuhan, yang penuh noda dosa dan kesalahan. Nah, di sini anak-anak, Tuhan mengasihi orang yang sangat tulus, rendah hati, bersedia bertobat, dan menggantungkan harapan akan keselamatannya hanya pada Allah saja. Allah Bapa sumber belas kasih, dengan gembira kami rayakan masa tobat tahun ini. Kami mempersiapkan diri untuk menyenangkan
mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga renungan di pagi hari ini dapat menjadi bekal untuk diri kita, menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita setiap hari, dari hari lepas hari. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah. Sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah. Sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku pada-Mu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.